Anda sudah pakai bahan-bahan tambahan pangan, hasilnya bukannya malah lebih bagus, tapi malah lebih jelek. Nah, kesalahannya di mana? Hari ini kita akan bahas tentang hal itu. Pada dasarnya, bahan-bahan tambahan pangan seperti pengenyal, terus perenyah, dan sebagainya itu diciptakan untuk hasilnya lebih bagus. Kalau ternyata Anda pakai dan hasilnya lebih jelek, berarti kemungkinan besar ada sesuatu yang salah dalam proses kita. Biasanya ada dua hal yang mempengaruhi hal ini sehingga salah, yaitu adalah takaran dan juga ada tahapan. Nah, takaran. Tentu bahan-bahan tambahan pangan ini mempunyai takaran, di mana ini berarti ada minimalnya dan juga kadang-kadang ada maksimalnya. Kenapa kalau saya bilang kadang-kadang? Karena tidak semua bahan itu mempunyai takaran maksimal. Dari segitu banyak bahan tambahan pangan yang ada, yang mempunyai takaran maksimal itu hanya sedikit sekali. Yang paling umum adalah semua pengenyal yang berjenis fosfat, yaitu STPP, Wendapos, Fosmik, tepung premix itu mempunyai takaran maksimal dan juga tentu minimal, ya kan? Kenapa kok itu mempunyai takaran maksimal? Karena bisa menyebabkan rasanya pahit atau getir. Kalau secara fungsionalitas sih mereka bagus, nggak ada masalah, lebih dari maksimal pun nggak masalah. Cuma ya itu tadi bisa menimbulkan pahit atau getir sehingga ada maksimalnya. Oke, kalau maksimal kan gampang ya, pokoknya dikurang dari itu. Kalau minimal gimana? Kenapa kok ada minimal? Gini, setiap bahan tambahan pangan itu kan selalu diteliti, dites di lab dan sebagainya. Ada satu titik itu gini, biasanya nih performa, ini yang non nggak pakai, terus kan naik pakai gini. Ketika dia mulai naik gini, itu ada batasan minimalnya. Jadi, kenapa kok bahan tambahan pangan itu mempunyai dosis minimal? Itu karena dia mulai bekerja, mulai efektif. Nah, contoh nih, kayak pemakaian fosfat, STPP, Wendapos itu kan takarannya 3-5 gram per 1 kilo adonan. Kalau di bawah 3 gram, biasanya hasilnya nggak bagus. Nah, kesalahan yang paling sering muncul adalah kita menghitung takaran ini bukan berdasarkan berat totalnya, tapi cuma berdasarkan berat daging. Dan ini salah. Kenapa? Karena umumnya bahan-bahan tambahan pangan ini takarannya adalah dari keseluruhan adonan, yaitu ada dari dagingnya, ada dari tepung, dan juga ada dari esnya. Contoh nih, Anda giling 1 kilo daging, Anda tahu tepungnya oke, saya pakai yang bagus, tepungnya 200 gram. Esnya nggak tahu, esnya dari penggilingan. Dan Anda nimbangnya hanya berdasarkan 1,2 kilo tadi. Anda pakainya ya anggaplah 5 gram. Kelihatannya kan cukup, tapi ternyata waktu giling, esnya itu, ya saya ngawur ya, esnya itu misalkan 500 gram, setengah kilo. Jadi kan totalnya 1,7. Dosisnya yang seharusnya tepat, jadinya malah kurang karena ketambahan es ini, dan es ini biasanya tidak bisa dihitung. Jadi, kalau Anda pakai pengenyal-pengenyal, Anda pakai bahan-bahan yang mempunyai takaran minimal, Anda harus pastikan itu dihitung dari keseluruhannya. Nah, pertanyaan kan ini, loh Pak, kalau keseluruhan kan susah. Kan kita nggak tahu es itu berapa banyak. Paling gampang ini, Anda rata-rata deh. Anda kan bukan pertama kali bikin bakso juga. Biasanya kan tahu, oke saya bawa daging sekian, tepung sekian, hasil adonannya jadi berapa. Setidaknya Anda timbang lah. Dari situ kan kelihatan, rata-rata kisaran esnya berapa kan kelihatan. Dari situ Anda bisa hitung. Nah, itu pentingnya minimal sehingga Anda tidak di bawah itu, sehingga hasilnya masih optimal. Terus kesalahan yang kedua tentang takaran ini yang sering terjadi adalah tidak diukur berdasarkan berat, tapi diukur berdasarkan volume. Ini berbeda sekali. Contoh, yang sering saya temuin itu misalnya gini, kan tadi 3-5 gram per 1 kilo adonan, tidak ditimbang tapi dikonversi ke sendok. Dan saya pernah ketemu bahwa sendok makan lebarnya ini berbeda. Saya pernah ngetes itu antara di kantor sama di rumah, terus saya beli sendok baru, ukuran lebar sendoknya ini berbeda. Dan ketika saya coba, saya nimbang dengan yang garam, namanya pasti peres ya, kalau yang rata gitu, ditimbang, beda sendok, itu ternyata beda semua. Nah, kalau gini kan sudah repot. Oke, Anda tanya, berapa sendok? Dijawab orang, sekian sendok. Ternyata sendoknya dia tidak lebar. Sendok Anda lebar, jadi kebanyakan. Atau sebaliknya, sendoknya sana lebar, sendok Anda kecil, jadi nggak standar. Sehingga agak-agak susah. Nah, kalau Anda mau hasil yang optimal, ya belilah timbangan. Toh juga nggak terlalu mahal kan. Repot sih, iya, saya tahu repot, cuma ya itu. Kalau kita mau hasil bakso kita standar, baku yang bagus, ya pasti harus ada sesuatu yang dikorbankan ya. Mungkin waktu, repot itu tadi.
Ya ini bagian dari susahnya sih, dan ini yang selalu dilakukan pabrik sehingga mereka konsisten. Kalau Anda mau konsisten ya Anda perlu setidaknya Anda timbang, jangan berdasarkan volume. Terus kesalahan yang paling umum tuh, yang paling rawan gini, kalau pakai volume itu yang bahan-bahan yang sifatnya ringan. Kalau kayak fosfat, STBP, Mendapus itu kan berat, karagenan juga berat, WBS juga berat, jadi oke, masih an. Tapi kalau yang enteng-enteng kayak M100 FT, ISP, ini yang susah. Kalau Anda cuma volume, biasanya itu kurang sehingga hasilnya nggak bagus. Oke, itu tentang takaran. Sebisa mungkin Anda timbang dan pastikan ngitungnya dari seluruh total adonan. Hal kedua yang sering salah adalah tahapan. Nah, ini tahapan itu sangat mempengaruhi karena banyak orang tidak memikirkan ini baik-baik. Contoh nih, ada bahan-bahan yang harus dimasukkan di depan, boleh di tengah atau di belakang, dan bahan yang wajib di belakang. Contoh, tepung. Tepung itu masuknya di mana? Tepung itu masuknya harus paling akhir. Kenapa? Karena tepung itu pada bakso sifatnya sebagai filler. Nah, bayangkan ini daging yang mau dibikin bakso kan berongga, berpori-pori. Tepungnya Anda masukin di awal, dan karena filler kan nutup. Sudah ketutup, baru Anda masukin bahan tambahan pangan. Logikanya kalau ini ketutup, ya dia nggak bisa masuk dong. Nah, contoh seperti ini, kenapa kok tepung harus ditaruh di belakang? Tujuannya bahan-bahan yang lain tuh bisa masuk, bisa optimal bekerja, baru ditutup oleh tepung sehingga hasil bakso kita halus. Nah, kesalahan yang ini yang sering terjadi dan Anda harus ingat. Jadi, kalau untuk bahan-bahan yang wajib di depan apa? Semua pengenyal yang jenisnya fosfat itu wajib di depan. Kenapa? Karena fosfat mengenyalkan dari daging kan, sehingga dia perlu diekstraksi dulu. Makanya dia wajib di depan. Terus yang perlu di depan sebaiknya adalah semua bahan yang pemakaiannya sedikit. Oke lah, nggak di depan, nggak apa-apa, di tengah-tengah. Jadi seperti WBS, karagenan, terus bumbu-bumbu, itu bisa di tengah-tengah, boleh. Di depan juga bisa, silakan. Pokoknya yang sedikit-sedikit itu di tengah, di depan atau di tengah. Terus yang ideal adalah semua bahan yang mengandung protein itu adalah di tengah-tengah. Jadi seperti M100 FT, ISP itu pemakaiannya masuknya di tengah-tengah. Terakhir baru tepungnya tadi dan sisa es. Nah, kesalahan yang paling umum yang saya temui ini, semua bahan pengenyal, pemadat, pengering dan sebagainya yang basicnya, yang standarnya bahannya adalah protein, dia akan selalu membuat adonan itu lebih kental. Problemnya ketika lebih kental dan ditaruh di tengah, tukang gilingnya lihat kok masih kental ya, kok kurang encer, ditambahin air lagi. Sehingga yang biasanya mungkin pakai esnya 1 kilo, karena kelihatan kental, ditambahin air, bisa-bisa jadi 2 kilo, 3 kilo, dan sebagainya. Kejadian ini sering sekali terjadi, sehingga hasilnya bukannya lebih bagus, tapi lebih jelek. Karena problemnya, tahapannya ini salah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah gini ya, mungkin ada 2 alternatif yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, memastikan jumlah esnya tetap sama. Atau yang kedua, semua bahan yang mengandung protein ini Anda pindah deh ke belakang aja, setelah semua esnya masuk. Memang secara fungsi jadi tidak 100% optimal, tapi lebih baik ketimbang Anda ditambahin air jadinya lembek dan nggak jadi. Jadi kalau bahan-bahan yang perlu di depan dan bisa Anda pindah di belakang, mungkin yang cuma basicnya protein, yaitu ada ISP dan juga ada M100 FT. Tapi kalau Anda bikinnya sosis, ISP harus di depan, karena ini fungsinya agak-agak berbeda. Nah, saya harap hari ini Anda dapat gambaran bahwa kalau kita sudah pakai bahan tapi hasilnya jelek, kemungkinan ada 2, takarannya salah atau tahapannya salah. Dan problem paling umum yang sering saya temui biasanya adalah di tahapan ini tadi, karena hasilnya masih kelihatan kental, bagus, tambahin air, ya gitu-gitulah, jadi nggak bagus semua, jadi ada masalah-masalahnya. Terus terakhir, sedikit tambahan itu adalah di proses rebus. Nah, ini juga sering diremehkan orang, padahal hasilnya sangat krusial. Gini, ada bahan-bahan tambahan itu yang aktif ketika kena suhu panas tertentu. Nah, kalau proses rebusnya nggak tepat, biasanya bakso bulat, luarnya ini sudah bagus, tapi di dalamnya ini jelek. Ciri-cirinya apa? Gini, Anda ngerebus, luarnya sudah berkulit bagus, kelihatan kering, kelihatan dipencet gini lumayan, enak, keras. Tapi ketika digigit, itu jadi tengahnya tuh empuk sekali, nggak ada perlawanan. Itu berarti proses rebusnya nggak pas. Jadi panasnya yang pas itu cuma di luar, tengah-tengahnya ini belum. Nah, kalau sudah gini, proses rebus Anda perlu diperbaikin supaya hasilnya optimal juga.